Halo Bapak Ibu, jumpa lagi dengan saya Yani Cahya di channel YouTube saya Yani Cahya Lifestyle. Bapak Ibu, kali ini saya ingin memberikan satu ulasan mengenai pundi-pundi uang Bapak Ibu ya. Karena di dalam pembelajaran Koper Gading ada bagian tertentu yaitu mengenai sendang 9 pundi uang. Itu yang belum saya jelaskan. Karena di dalam bukunya juga hanya sekilas saja, sedangkan di YouTube-nya itu tidak saya jelaskan sama sekali. Saya hanya mengatakan kalau ke depan saya akan jelaskan secara khusus, karena memang pembelajaran mengenai sendang 9 pundi uang ini cukup lumayan panjang ya, jadi bisa menjadi satu video tersendiri. Oke, apa sih pundi-pundi uang menurut omset Hexagon? Pundi-pundi uang menurut omset Hexagon itu ada dua Bapak Ibu, yaitu pundi-pundi aktif dan pundi-pundi pasif ya. Oke, sekarang kita mau tahu dulu definisi mengenai pundi-pundi ala omset Hexagon. Apa sih itu? Pundi-pundi ala omset Hexagon adalah suatu aset ya. Kenapa saya katakan aset? Karena dia itu ibaratnya itu sebuah keran yang akan mengalirkan uang terus-menerus ya. Jadi gimana sih supaya aset ini lancar, bisa menghasilkan uang, kerannya bisa keluar uang terus ya. Misalkan saja kalau kita punya keran di rumah kita yang biasanya mengucurkan air Bapak Ibu ya, tetapi ketika keran itu buntu atau sengaja ditutup, air itu nggak akan mengucur lagi. Nah demikian juga dengan keran yang akan mengucurkan uang secara terus-menerus, artinya keran itu harus dibuka ya. Jadi harus ada actionnya untuk kita buka keran itu. Selama kita belum buka keran itu, maka keran itu nggak akan bisa mengalirkan uangnya. Dalam pelajaran omset Hexagon, kita diajarkan untuk membuat sistem pundi-pundi uang yang sangat banyak, yaitu ada 9 pundi uang, yang antara lain pundi-pundi aktif dan pundi-pundi pasif. Mengapakah pundi-pundi itu harus banyak? Nah ini pertanyaannya. Karena gini, kalau kita mau bilang pundi-pundi saja, semua orang jelas punya pundi-pundi Bapak Ibu ya. Misalkan saja seperti Anda ya, Anda tentunya ada pundi-pundi aktifnya karena Anda bekerja. Misalkan Anda buka warung, nah warung Anda adalah pundi-pundi aktif Anda yang mana akan menghasilkan uang terus-menerus setiap hari, yaitu keuntungan menjual makanan. Kenapa dinamakan aktif? Karena Anda harus bekerja setiap hari, membutuhkan tenaga fisik Anda Bapak Ibu ya. Nah Anda sudah punya pundi-pundi itu, tetapi mungkin pundi-pundi Anda hanya satu, sebagian orang ada 2, sebagian orang ada 3. Nah kalau menurut pembelajaran omset Hexagon, di sini pundi-pundinya ada 9 Bapak Ibu. Nah satu lagi, mengapa pundi-pundi itu harus banyak juga? Karena setiap hasil itu akan membutuhkan sebuah proses dulu ya, dan proses membutuhkan waktu atau durasi. Barulah durasi itu, dalam perjalanan durasi itu kita baru bisa mendapatkan hasilnya. Jadi hasil itu juga ada 3, hasil yang memuaskan, hasil yang sedang-sedang saja, atau hasil yang mengecewakan. Kalau kita hanya punya satu, kita udah nungguin prosesnya, waktunya, durasinya yang begitu lama, ternyata kita mendapatkan hasil kita bisa jadi tidak memuaskan, bisa jadi cuman sedang-sedang saja, atau bahkan mengecewakan. Kita tidak berbicara mengenai hasil yang sangat memuaskan. Hasil yang bagus, hasil yang memuaskan itu bisa terjadi, tetapi belum tentu bisa terjadi terus-menerus. Oleh karena itu ada satu kalimat yang menyebutkan pasang surutnya bisnis ya. Bisnis tahun ini sangat bagus, bisnis tahun lalu begitu buruk. Ini memang pasang surut. Nah, kita sering mendengar satu kalimat yang seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu, jika kita hanya punya satu dan ketika kita mendapatkan hasil yang tidak memuaskan, maka hal itu sangat menyedihkan. Hal itu sangat berpengaruh buruk buat finansial kita. Bagi orang-orang yang memang mempunyai planning untuk finansialnya, perencanaan keuangannya, bukan cuma
bukan untuk hari ini tapi untuk masa depannya, maka sebaiknya benar-benar pundi-pundi uang ini merupakan hal yang sangat penting untuk kita perhatikan, untuk kita bangun sistemnya agar bukan cuma satu saja tetapi bisa banyak. Karena ketika kita memiliki pundi-pundi uang yang banyak, yang satu tidak memuaskan, mungkin yang satu sedang-sedang saja. Bahkan jika yang satu mengecewakan, yang satunya lagi itu bisa sangat membahagiakan, sangat menguntungkan, sehingga dari akumulasi ke semua pundi-pundi kita masih bisa menerima hasil yang mungkin sangat memuaskan atau mungkin sedang-sedang saja, dan bisa dijauhkan dari hasil yang mengecewakan Bapak Ibu. Jadi intinya pundi-pundi uang ini adalah memaksimalkan hasil dan mengurangi serta mengelola resiko. Nah itu Bapak Ibu ya, jadi ada 3: memaksimalkan hasil, mengelola resiko, dan mengurangi resiko Bapak Ibu. Kegagalan tidak akan terjadi sekaligus berbarengan Bapak Ibu, minimal bisa balance atau kerugiannya hanya sedikit. Ini ada kata-kata yang sangat populer, yaitu jangan taruh telur dalam satu keranjang. Nah inilah Bapak Ibu yang disebut dengan pundi-pundi uang. Lalu pundi-pundi aktif saya akan jelaskan. Aktif income ya. Jadi pundi-pundi aktif itu adalah aktif income, yaitu penghasilan yang kita dapat dari hasil kerja kita yang disebut akumulasi kekayaan. Aktif income ini adalah sebagai sumber income kita ya. Jadi seseorang itu harus memiliki sumber income, di mana sumber income ini merupakan satu tumpuan kita untuk kita bisa memperoleh setiap harinya, setiap bulannya, setiap tahunnya yang terus-menerus mengalirkan uang. Itulah yang disebut dengan sumber income. Nah, sumber income ini adalah akumulasi kekayaan, karena dari sumber income lah kita ini bisa mengakumulasi finansial kita, keuangan kita, kekayaan kita, seperti itu. Sumber income ini harus sumber income yang bagus. Supaya apa? Supaya alirannya bisa berjalan dengan konsisten ya. Uangnya bisa mengucur terus. Nah, sumber income ini merupakan satu keran yang utama Bapak Ibu ya. Inilah yang kita sebut dengan pundi-pundi. Tanpa aktif income yang lancar, seseorang itu tidak bisa menjadi passive income. Karena passive income harus dimulai dulu dengan yang namanya active income ya. Kita harus membuat satu sistem passive income itu bukan cuman sekedar oke, saya passive income sebulan saya dapat sekian. Tetapi biarlah kita memiliki satu impian yang lebih besar lagi, yaitu passive income menuju kemakmuran, di mana mungkin Anda bisa memulainya dari hal yang kecil, dari modal yang kecil, dari dana yang kecil, tetapi bisa terus bertumbuh semakin besar bahkan tanpa batas. Jadi artinya pundi-pundi aktif ini adalah satu keran yang haruslah terus-menerus memberikan hasil. Jadi kita ini harus memilih yang benar-benar bagus Bapak Ibu. Karena ada juga orang-orang yang udah berusaha untuk membangun sumber income-nya, tetapi sumber income ini nggak bisa bagus. Karena dia tidak tahu, dia tidak bisa memilih sumber income seperti apa yang bisa menghasilkan sangat bagus. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, apakah Anda sudah memiliki active income? Sudah memiliki satu pekerjaan yang bisa memberikan hasil terus-menerus dan pekerjaan itu bagus. Kemudian pertanyaan berikutnya, ada berapa pundi atau keran active income yang Anda miliki? Cuma 1kah? Atau sudah 2? Atau sudah 3? Atau sudah 9 Bapak Ibu? Apakah pundi-pundi keran Anda ini berleverage? Nah, ini adalah hal yang sangat penting. Apakah pundi-pundi keran Anda memiliki sistem yang bagus? Di dalam pembelajaran omset heksagon maupun pembelajaran dengan judul kosong yang ada di video ini yang bisa Anda ulang dan ulang untuk Anda lihat. Di sana saya selalu menjelaskan apa arti leverage bagi satu pekerjaan. Dan kata-kata leverage ini sangat menyenangkan sekali. Kata-kata leverage ini sangat penting bagi diri saya Bapak Ibu. Karena setiap kali saya memilih sesuatu, saya akan membandingkan leverage-nya ya. Ketika saya akan membeli mobil, satu mobil dengan mobil yang lain, lebih berleverage mana? Ketika saya ingin memutuskan sesuatu hal apapun itu, saya selalu mencari hal yang paling berleverage. Itulah yang selalu saya pilih Bapak Ibu.
ini adalah hal yang sangat penting. Saya akan memberikan satu contoh, yaitu berupa skenario ya. Saya ada beberapa skenario. Yang pertama, ada seorang yang memiliki satu keran saja. Misalkan dia menjadi seorang karyawan dengan gaji sekitar 6 jutaan ya per bulan. Itu pun sudah saya anggap besar, karena karyawan di zaman sekarang untuk ukuran karyawan-karyawan yang sedang-sedang itu biasanya di bawah 6 juta. Bahkan ada yang 2 juta, 4 juta, seperti itu ya Bapak Ibu. Saya anggap aja ini yang 6 juta. Jadi total penghasilan mereka itu hanyalah 6 juta per bulannya. Nah, dari 6 juta ini dia harus bisa membagi ya untuk membangun sistem keuangan masa depan. Yang pertama, anggap saja dia hidup 5 juta ya, operasionalnya dari kehidupan dia. Kemudian dia masih ada sisa 1 juta. Diambil 500.000 untuk membangun sistem passive income, 500.000 untuk pertumbuhan skill. Nah, ini penting sekali ya. Entah 500.000-nya itu untuk membangun passive income dengan cara misalkan investasi ya, dia bisa investasi apapun. Mau investasi dengan 500.000 ya susah ya. 500.000 dia bisa kumpulkan dulu bulan demi bulan sampai berkumpul sekitar 10 juta atau 20 juta. Itu pun kalau dia nggak ambil lagi ya. Kalau ada kebutuhan yang mendadak, biasanya dia ambil. Nah, ini nggak boleh terjadi. Dia bisa ikut deposito kalau udah kumpul agak banyak gitu ya. Tetapi pertumbuhan passive income dari deposito itu juga sangat kecil sekali ya. Tetapi dia juga harus menyisihkan. Ini disisihkan 500.000 untuk pertumbuhan skill. Karena pertumbuhan skill itu sangat bagus sekali Bapak Ibu. Banyak orang yang sayang uangnya itu dipakai untuk belajar, untuk nambah ilmu. Itu keliru. Karena apa? Karena dengan menginvestasikan ya, otak kita ini diisi dengan hal-hal baru, dengan hal-hal yang bagus, dengan hal-hal yang cerdas Bapak Ibu, secara finansial, maka kita ini akan jadi bisa berpikir lebih praktis. Kita bisa jadi berpikir lebih efektif. Kita bisa tahu lebih banyak peluang-peluang yang ada. Dan dengan begitu akan mempengaruhi tindakan-tindakan kita, sehingga dari mindset kita bisa merubah masa depan kita. Nah, dengan skenario pertama ini ya biasa saja sih hal-hal seperti ini ya, kehidupan yang monoton seperti itu, dan mungkin Anda bisa mencapai impian Anda itu dalam waktu yang sangat lama, 20-30 tahun mendatang baru Anda bisa mencapai impian Anda. Kemudian menurut saya dengan cara seperti ini tidak ada leverage-nya sama sekali ya, sangat kecil banget. Kalaupun ada, sangat kecil banget Bapak Ibu leverage-nya. Kemudian skenario yang kedua, seseorang itu memiliki beberapa keran. Kalau tadi kan cuma satu, ini memiliki beberapa keran. Misalkan saja jadi karyawan, gajinya 6 juta per bulan ya, walaupun tidak berleverage ya nggak ada masalah, karena setiap bulan sudah bisa dipastikan untuk dapat uang, sambil dia tetap berinvestasi pada investasi pengetahuan, investasi leher ke atas, pembelajaran. Akhirnya dia mempunyai wawasan yang lebih lagi. Akhirnya dia nggak cuman kepingin jadi karyawan, dia kepingin jadi pengusaha. Karena perbedaan antara karyawan dan pengusaha adalah di hasilnya ya, hasil seorang pengusaha itu lebih memungkinkan untuk bisa dapat lebih dan lebih, jadi tidak terjatah. Kemudian orang ini juga melakukan pekerjaan freelance, dibantu oleh istrinya karena ada keluarga yang support dia. Nah, keluarga ini sangat penting. Saya kan pernah juga menanyakan, siapakah yang mendukung Anda? Apakah ada keluarga yang menghalang-halangi Anda untuk melakukan bisnis trading forex? Nah, karena itu sangat penting. Contohnya di skenario 2, istrinya ini membantu suaminya untuk berjualan online ya, entah itu apa ya, misalkan jual kosmetik, jual pakaian dan lain sebagainya, dan hasilnya ini cukup bagus, yaitu 3 juta per bulan. Jadi kerannya sudah 2 ya Bapak Ibu. Kemudian suaminya ini melakukan trading forex ya dengan modal 10 juta. Kenapa modalnya 10 juta ya? Saya anggap dia bisa mengumpulkan, dia masih bisa menabung dari hasil 6 juta dan 3 juta, 9 juta tadi, dia bisa menabung setiap bulannya gitu ya. Dikumpulkan dulu sama dia. Akhirnya jadilah
10 juta. Nah, ketika dia memiliki modal 10 juta, dia mulai trading dan dia memiliki hasil 5% setiap bulan. Anggap saja 500.000. Jadi penghasilannya sudah ada 3 keran Bapak Ibu. Nah, di sela-sela waktunya, orang ini benar-benar memanage waktunya dan dia memiliki satu waktu yang lebih dalam 24 jam Bapak Ibu. Dia bisa gunakan untuk bekerja sebagai makelar properti, makelar mobil yang dia kerjakan setelah pulang kantor. Dengan penghasilan setahun dia dapatnya 30 juta dan jika di rata-rata per bulannya dia bisa dapat tambahan 2,5 juta Bapak Ibu. Nah, ini sangat keren karena dia memiliki 4 keran ya. Jadi total penghasilan bulanannya itu adalah 12 juta. Kemudian kita asumsikan aja 9 juta untuk operasional hidup. Jadi operasional hidupnya dia lumayan bagus. Dia bisa nyenengin anak, nyenengin istri, seperti itu. Nah, kalau ada orang yang lebih mau irit lagi, dia akan mempunyai sisa uang yang lebih lagi untuk dia bisa menabung untuk passive income-nya ya. Tapi yang jelas menabungnya bukan cuma sekedar ditaruh di rekening bank atau sekedar ditaruh di bawah bantal ya, atau sekedar ditaruh di celengan, bukan seperti itu yang saya maksud, tapi disisihkan uangnya ya. Dia bisa punya lebih. Tetapi anggap sajalah 9 juta untuk operasional hidup, 2 juta untuk membangun passive income-nya, 1 juta untuk pertumbuhan skill. Jadi pertumbuhan skill ini juga dia bisa menambah ya. Mungkin dia bisa kumpulkan 3-4 bulan, kemudian dia bisa kursus trading, misalkan trading mancing, kemudian dia bisa kumpulkan 2-3 bulan untuk beli robot trading. Nah, seperti itu, atau untuk belajar ini dan itu, skill-skill lain, karena hal ini sangat penting Bapak Ibu. Kita nggak bisa stuck begitu saja. Oke, dari sini kita bisa melihat bahwa seseorang yang memiliki keran lebih banyak itu secara finansial dia akan menjadi lebih baik, terutama untuk masa depannya, karena ada spare uang yang bisa dia sisakan untuk mengatur, untuk membangun sistem bagi masa depannya ya. Ini skenario kedua Bapak Ibu ya. Waktu yang akan dia butuhkan dalam mencapai impiannya itu jauh lebih pendek daripada hanya memiliki satu keran saja Bapak Ibu. Kemudian coba kita lihat skenario 3 ya. Skenario 3 ini butuh waktunya itu lebih cepat. Seseorang yang memiliki beberapa keran yang berleverage. Jadi kalau tadi itu kerannya itu biasa-biasa saja, tetapi ini kerannya itu berleverage. Nah, apa itu? Pertama, mungkin dia sudah memiliki satu pekerjaan, apapun lah pekerjaannya, tetapi pekerjaannya ini bukan terikat dengan pengendalian orang lain. Karena apa? Karena dia nggak jadi karyawannya orang. Dia bekerja secara mandiri. Contohnya misalkan buka kelontong di depan rumah, buka warung ya. Dia buka usaha yang dia sendiri itu jadi bosnya. Jadi dia bisa mengatur waktunya sesuka dia. Anggap aja penghasilannya nggak terlalu besar. Anggap aja penghasilannya hanya 2 juta per bulan ya. Kemudian yang kedua, dia juga berjualan online ya, dibantu istrinya lagi. Keluarganya ini support. Mungkin istri kalau anak-anaknya udah besar, udah mulai dewasa ya, udah seperti anak dari membernya Super Mega Profit, itu masih SMA. Jadi masih dalam pengaturan orang tua juga sih ya. Hidupnya masih ditanggung oleh orang tua juga. Nah, tetapi dia udah bantu keluarganya. Walaupun makan, minum, rumah, listrik segala macam itu orang tua yang nanggung, tapi untuk hidupnya sendiri dia itu bisa mandiri. Kenapa? Karena sejak dari dia SMP itu sudah diajarin orang tuanya untuk berbisnis online dan dia punya penghasilan lebih dari 5 juta per bulan. Udah bisa beli handphone sendiri, udah bisa nyenengin orang tua, beliin makanan, ya beliin hadiah orang tuanya, udah bisa. Jadi tanggungan orang tua ini nggak terlalu berat. Orang tua bisa menyusun masa pensiunnya dia secara finansialnya ya. Nah, gotong royong rumah tangga ini sangat penting sekali. Dari skenario 3, orang ini mendapat penghasilan 3 juta per bulan ya. Jadi sudah 2 ya kerannya ya, buka warung kemudian jual online. Nah, yang ketiga, sang bapak juga melakukan trading forex dengan modal 10 jutaan juga ya. Profitnya 5%, berarti hasilnya 500.000 per bulan. Sudah punya 3 keran. Kemudian karena sang bapak ini kerjanya cuma di warung yang di depan rumah ya, jadi bisa gotong royong juga. Bisa juga kita bangun satu sistem otomatis di warung ini, yaitu dengan cara rekrut karyawan satu atau rekrut orang yang bisa bantu lah istilahnya, atau ART, asisten rumah tangga, yang kita ajarin untuk jualin makanannya. Jadi kita nggak terlalu repot, akhirnya kita bisa fokus ke hal-hal yang lain. Kemudian si
sisa waktu yang masih sangat banyak karena dia tidak harus kerja dengan orang, dia menjadikan dirinya itu mengajukan di Super Mega Profit sebagai IP, introduce product ya, berjualan online dengan sistem IP yang sudah ada di Super Mega Profit dengan penghasilan 20 juta per bulan. Wow, iya, wow Bapak Ibu, memang wow. Karena sistem di sini sudah terbukti bisa memberikan penghasilan bagi IP-IP-nya itu sangat besar. Kami sudah memiliki pengalaman. Kami tidak hanya berbicara saja, tetapi sudah ada orang-orang yang praktek dan sudah ada keberhasilannya Bapak Ibu. Nantinya ke depan, sistem IP ini juga akan dibuat jauh lebih bagus dan jauh lebih nyaman dan jauh lebih mudah untuk IP bisa bekerja dan menghasilkan uang. Jadi saya mau ambil contoh sedikit biar Anda lebih yakin bahwa dengan sistem IP tahun 2012 sampai 2013-an itu saya membangun sistemnya, kemudian saya luncurkan, dan di tahun-tahun itu ada begitu banyak orang yang hasilnya sangat spektakuler ya, sampai 400 juta, sampai 1 miliar. Mereka bisa bangun rumah, bangun pesantren, beli mobil, ngelunasin hutang, beli tanah, beli rumah, beli ruko, dan sampai saat ini rukonya dibuat dia warung makan dan terus menghasilkan uang sampai saat ini. Ada begitu banyak orang-orang sukses yang sudah menjalani IP Bapak Ibu. Luar biasa sekali. Jadi kalau saya tulis angka 20 juta itu sangat wajar sekali dan tidak terlalu muluk-muluk. Oke? Dari skenario 3 ini total penghasilan bulanannya itu menjadi 23.500.000. Anda bisa gunakan 10 juta untuk operasional hidup, 10 juta untuk membangun sistem passive income. Jadi langsung besar Bapak Ibu ya untuk membangun sistem passive income Anda. 1,5 juta untuk pertumbuhan skill. Nah, ini penting. Kumpulin aja untuk les ini, les itu, belajar ini, belajar itu, beli buku ini, beli buku itu, untuk beli robot, untuk belajar teknik trading. Dan Anda masih punya sisa 2 juta. Anda bisa gunakan untuk investasi Anda, mungkin yang secara fisik atau bisa dibikin investasi online, yaitu pada investasi emas. Karena investasi emas ini juga saya lakukan Bapak Ibu ya. Jadi keren banget. 10 juta untuk operasional hidup, ya hiduplah dengan 10 juta itu secara sederhana. Di dalamnya Anda masih bisa menggaji orang-orang yang bisa membantu Anda. Dengan adanya orang yang membantu Anda, misalkan ART, maka Anda bisa punya waktu lebih banyak lagi yang bisa Anda manfaatkan untuk create money. Hitungannya jauh lebih menguntungkan. Begitu Bapak Ibu ya. Dan masih banyak lagi skenario-skenario yang bisa Anda ciptakan sendiri. Anda harus menciptakan skenario itu, bikin sebanyak-banyaknya keran-keran Anda Bapak Ibu. Ini yang disebut dengan pundi-pundi uang Bapak Ibu.